Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Aurelia Nirwana Lubis, NIM 120220021 dari kelas RA. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya dengan judul Pembangunan Wilayah Berdasarkan Teori Klaster dengan dosen pengampu Pak Asirin STMT. Dengan outline yaitu yang pertama latar belakang dan sejarah singkat kemunculan teori klaster, 2. Pokok-pokok pemikiran pendekatan keunggulan kompetitif, 3. Manfaat klaster, 4. Pembangunan regional dan kebijakan dengan pendekatan keunggulan kompetitif, dan yang terakhir kritik atas konsep Porter. Yang pertama adalah latar belakang. Michael Porter mengembangkan konsep ini berpengaruh dengan keunggulan kompetitif. Konsep ini dikembangkan oleh Porter bertujuan untuk menjelaskan peran dan dinamika konsentrasi geografis atau klaster industri dalam ekonomi nasional dan kontribusinya terhadap pertumbuhan produktivitas dan daya saing perdagangan. Konsep ini dikembangkan oleh Porter dengan dilatar belakangi atas lambatnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat dan adanya tekanan krisis ekonomi. Dan menurut Porter, pendekatan tradisional untuk pembangunan ekonomi tidak berfungsi. Selanjutnya yaitu pokok-pokok pemikiran pendekatan keunggulan kompetitif. Porter menyarankan agar kebijakan pengembangan regional perlu difokuskan kepada pengembangan keunggulan kompetitif. Wilayah yang kompetitif merupakan ketika perusahaan-perusahaan di wilayah tersebut beroperasi secara kompetitif. Selanjutnya, pengembangan kekuatan yang ada saat ini dan potensial yang untuk dikembangkan. Pengembangan strategi pembangunan daripada daftar tindakan. Pembangunan dengan prioritas dan urutan atau sequence. Pembangunan berdasarkan data, bukan politik atau pemikiran penuh harapan semata. Dalam menentukan keunggulan daya saing wilayah, ada beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor endowment, yaitu sumber daya yang telah dimiliki oleh suatu wilayah seperti lokasi lahan, kesuburan tanah, iklim, sumber daya alam, bentang alam, pemandangan alam, lingkungan, penduduk, warisan atau cagar budaya. Yang selanjutnya keunggulan secara makroekonomi, yaitu kebijakan moneter, pembangunan manusia, dan kelembagaan politik yang efektif. Yang selanjutnya keunggulan secara mikronomi, yaitu kualitas lingkungan, pengembangan klaster, kecanggihan strategi, dan operasional perusahaan. Selanjutnya manfaat klaster. Yang pertama, A. Meningkatkan keterkaitan dan limpahan untuk mendorong perkembangan ekonomi yang pesat. Yang B. Meningkatkan jumlah perusahaan terkait atau multiplikasi. Yang C. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan ekonomi tradisional. Selanjutnya, pembangunan regional dan kebijakan pembangunan regional dengan pendekatan keunggulan kompetitif. Dalam teori ini, yang dimaksud pembangunan regional yaitu peningkatan keunggulan kompetitif perusahaan, klaster, dan ekonomi nasional dalam pasar internasional. Porter mengusulkan strategi ekonomi ini bukanlah pelajaran dari best practice, melainkan dari pemahaman atas kondisi dan potensi yang dimiliki suatu wilayah. Menurut Porter, strategi ekonomi untuk mencapai keunggulan kompetitif harus sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki suatu wilayah. Perumusan strategi pembangunan regional menurut Porter yaitu yang pertama, pengembangan keunggulan nilai-nilai wilayah, yang kedua, pengembangan kekuatan unik yang dimiliki, yang ketiga, pembangunan untuk mencapai dan memelihara keseimbangan dengan wilayah sekitar, dan yang keempat, penentuan prioritas dan urutan pengembangan merupakan hal yang fundamental untuk pengembangan ekonomi wilayah. Selanjutnya, kritik atas konsep Porter tentang klaster dan keunggulan kompetitif. Yang pertama dikritik dari Gordon dan McKim tahun 2000, yaitu kejelasan konseptual dari kelompok yang telah ditantang dan khususnya keterkaitan gagasan dengan keragaman pendekatan teoritis yang ada untuk aglomerasi geografis. Selanjutnya kritik dari Martin dan Stanley tahun 2003. Menurut Martin dan Stanley 2003, klaster sebagai konsep yang kacau, dan klaster telah tercemar sampai taraf tertentu oleh promosi dan konsultasi komersial, ditambah dengan transfer kebijakan yang modis dan adopsi yang tidak lazim oleh lembaga pembangunan internasional, nasional, regional, dan lokal. Dalam skala dan level di mana klaster membentuk, mengoperasikan,
dan memperluas belum ditentukan dengan jelas. Konsep geografis utama dari lokal dan lokasi, jarak, skala wilayah, jaringan relasional, dan tempat yang ditemukan di bab 2 masih belum berkembang, terutama dalam teori versi Porter. Teori klaster ini memberikan perhatian terbatas pada dimensi sosial dan pembentukan dan dinamika klaster. Selanjutnya, kritik dari Duranton. Dalam Duranton menjelaskan yaitu konsep klaster Porter masih secara teoritis ambigu dan mempertanyakan apakah ada pemahaman yang cukup jelas dan pengetahuan yang cukup tentang masalah koordinasi dan kegagalan pasar yang dirancang untuk ditangani oleh kebijakan klaster. Selain itu, diklaim bahwa manfaat pengelompokan terlalu terbatas. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.